Karenanya bagian ini pasti tidak asli. Apa? Tidak asli. Tidak asli itu apa? Palsu. Lu yang ngomong ya, bukan saya. Karena ada ayat yang tidak asli. Tidak asli apa, Pak? Tata lain yang tidak asli apa? Kalau tidak asli itu apa, Bu? Palsu. Oh, dia yang ngomong, bukan saya. Om ini melakukan kesalahan logika yang disebut false dilemma atau dilema palsu, yaitu hanya mengasumsikan pilihan tertentu tanpa alternatif lain. Atau mungkin dia hanya kekurangan kosakata bahasa Indonesia. Karena misalnya sampai hari ini, dia belum bisa membedakan antara bunuh diri dan berkorban. Jadi, mari kita bantu Om ini agar dapat mengenal dunia nyata bahwa ada loh alternatif lain dan sekaligus menambah kosakata bahasa Indonesianya. Udah, jawab aja arti tidak palsu, apa? Iya, saya jelasin di video ini. Cuma jawab artian kata tidak palsu harus pakai VT atau YouTube ya bro? Jebakan antonim. Ini orang kaya, rumahnya mewah, mobilnya banyak, sedangkan tetangganya tidak kaya. Kalau tidak kaya itu apa? Miskin? Berarti kalau Anda tidak tinggal di rumah mewah dan tidak punya mobil mahal, Anda pasti tinggal di kolong jembatan. Kalau Anda tidak pintar sehingga bisa meraih penghargaan, Anda pasti orang bodoh yang tidak bisa membedakan mana makanan, mana batu. Kalau Anda bekerja tidak rajin selama 18 jam sehari, berarti pasti Anda orang malas dan rebahan di rumah 18 jam sehari. Tapi di dunia nyata tidak seperti itu ya. Jangan terjebak oleh antonim. Tingkat keaslian. Ini mobil Honda yang asli baru keluar dari pabrik. Lalu ini mobil Honda yang sudah dimodifikasi oleh pemiliknya. Apakah mobil modifikasi ini sudah tidak asli? Apakah mobil modifikasi ini artinya palsu? Apakah perusahaan Honda bisa panggil polisi untuk menangkap pemilik mobil itu karena sudah dianggap melakukan pemalsuan mobil? Apa bedanya jika seseorang dengan sengaja membuat mobil dengan standar yang rendah, kemudian meniru model dan menempel merek Honda? Lalu dia menjual ke umum dengan mengatakan mobil ini garansinya resmi. Contoh lain, di dalam museum terdapat karya seni klasik yang asli. Di toko souvenir museum tersebut, dijual replika lukisan klasik. Dapatkah museum ini ditutup karena menjual barang tidak asli? Sekelompok mahasiswa membuat tiruan lukisan klasik tersebut. Dengan berbagai cara, mereka berhasil menukar lukisan di museum dengan lukisan tiruan hasil karyanya. Jika polisi mengetahui tindakan ini, apakah mahasiswa itu ditangkap polisi? Apa bedanya dengan yang dijual di toko souvenir tadi? Penjelasan buat yang malas mikir. Jadi, dalam kehidupan nyata, belum tentu semua barang yang tidak asli pasti palsu. Bisa jadi ada tingkatan di antara asli dan palsu. Salinan, modifikasi, tiruan, replika, sisipan, bajakan, refurbish, KW, OEM. Inilah kosakata dan istilah yang baru untuk Anda. Silahkan Anda pelajari. Hal ini bisa juga dilihat di tingkatan hadis. Tidak sahih, belum tentu maudhu. Di antaranya ada hasan dan doif. Hasan masih dapat diterima walaupun bukan sahih. 1 Yohanes 5 ayat 7.
penafsiran umum mengatakan bahwa ayat ini memiliki tambahan yang diduga awalnya hanya catatan kaki, sehingga walaupun tidak asli, namun masih dapat diterima dengan sah sebagai ayat Alkitab. Tapi tunggu dulu. Bagaimana jika ayat ini memang asli? Kita lihat tafsiran Wycliffe. Dia menuliskan bahwa tambahan ini belum ada sejak abad ke-14. Tapi kalau kita cek di Alkitab Douay-Rheims, di situ ayat ini sudah ada loh. Apa itu Alkitab Douay-Rheims? Alkitab ini adalah terjemahan Alkitab dari Vulgata Latin ke dalam bahasa Inggris. Dan kita lihat, ternyata Vulgata itu dihasilkan pada abad ke-4. Berarti kita sudah bisa menarik mundur waktunya. Tafsiran Wycliffe mengatakan, tulisan ini munculnya dari abad ke-14. Ternyata hasil penelusuran kita, ayat ini sudah ada dari abad ke-4. Tapi ada masalah, yaitu tafsir Yerusalem yang dipakai di awal video ini. Tafsir Yerusalem mengatakan, bagian ayat ini tidak terdapat, bahkan tidak dalam naskah-naskah paling baik dari Vulgata. Maka kita pergi ke sumber lain, yaitu buku ini. Bapa Gereja di abad ke-3, volume ke-5. Di halaman 423, dikutip perkataan Bapak Gereja Cyprian. Bagian bawah sini kita bisa lihat, ada tertulis, and again, it is written of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, and these three are one. Yang artinya, seperti tertulis, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, ketiganya adalah satu. Ini adalah 1 Yohanes pasal 5 ayat ke-7. Sekali lagi kita bisa menarik mundur dari Vulgata yang di abad ke-4, masih bisa ditelusuri ke belakang ke kutipan Bapak Gereja Cyprian di abad ke-3. Dia mengutip dokumen yang tentunya diterjemahkan dari tulisan Yunani, yang tidak lain adalah dari bahasa aslinya. Wow. Sehingga disimpulkan bahwa tulisan ini memang asli. Walaupun ayat ini sempat hilang, ditunjukkan dari gambar ini adalah panah merah, namun Sang Ilahi dapat menjaga pesan Alkitab sehingga ayat ini bisa kembali lagi ke dalam Alkitab. Jadi sesuatu yang awalnya kita pikir catatan kaki ini adalah tafsiran dari penyalin, berubah menjadi catatan kaki ini adalah pelengkap dari ayat yang sempat hilang. Oke, Tuhan Yesus mengasihimu.